Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kendali CNC. Oke, singkat waktu kita lanjutkan saja. Sistem kendali pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem kendali yang open loop atau simpul terbuka dan sistem kendali closed loop atau simpul tertutup. Ini bukan pada CNC saja, tapi sistem kendali pada umumnya biasanya menggunakan dua macam ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah diagram dari sistem kendali closed loop atau simpul tertutup. Kenapa disebut dengan sistem kendali yaitu simpul tertutup? Karena kalau kita lihat diagramnya, dia membentuk simpul yang tertutup seperti ini. Komponen-komponen mendukungnya di sini kita lihat ada alat pembanding, kemudian di sini ada penguat, kemudian di sini ada sistem mekanik, eretan, sistem mekanik yang menggerakkan eretan. Dari eretan sini posisinya akan dilihat oleh sensor atau alat ukur. Alat ukur memberikan data-data yang dibutuhkan sehingga diketahui posisi yang sebenarnya. Posisi yang sebenarnya inilah diumpan balikkan ke alat pembanding dibandingkan dengan posisi yang dikehendaki. Misalkan saja posisi yang dikehendaki adalah X sama dengan 10. Posisi sekarang X sama dengan 5. Berarti kurang 5. Yang dikehendaki 10, sedangkan posisi sekarang 5. Maka setelah dibandingkan, akan dikeluarkan di sini berupa sinyal error. Istilah saja, jangan bingung. Ya. Sinyal error itu apa? Yaitu kekurangan dari posisi sekarang menuju posisi yang dikehendaki. Kalau tadi contohnya posisi sekarang 5, posisi yang dikehendaki adalah 10, berarti kekurangannya ada 5. Dengan cara posisi yang dikehendaki M1 di sini, kemudian dibandingkan dengan posisi sekarang yaitu MH. Maka M1 dikurangi MH atau selisih, sinyal selisih atau sinyal error. Di sini keluar angka 5. Angka 5 diperkuat supaya bisa digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang ada di sini. Nah, karena ini positif, maka motor listrik bergerak berputar maju sehingga eretan bergerak maju. Ketika dia maju, maka diukur. Ternyata posisi sekarang adalah 6 misalkan. 6 dibandingkan ke sini, yang dikehendaki 10, sekarang 6, berarti masih kurang 4. Sinyal errornya adalah 4 di sini. Diperkuat lagi, bergerak maju lagi, sehingga dia posisi sekarang 7. 7 kembali dibandingkan dengan yang dikehendaki, masih kurang 3. Demikian seterusnya, 8 kurang 2, 9 kurang 1. Nah, ketika di sini 10 dibandingkan maka akan sama. 10 10. Berarti di sini sinyal selisihnya adalah 0. Begitu sinyal selisihnya 0, maka sistem mekanik akan berhenti. Karena posisinya sudah dicapai. Itulah sistem kendali closed loop. Kalau seandainya posisi yang dikehendaki adalah 5, sementara sekarang 10, maka di sini minus 5. Karena minus, maka dia bergerak mundur. Mundur jadi 9. Ternyata masih minus 4. 8 minus 3. 7 minus 2 dan seterusnya sampai 0 di sini.
Nah, itulah namanya sistem kendali closed loop. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh kita ambil di sini yaitu pengukuran secara analog yang menggunakan closed loop. Yang pertama di sini listrik dimasukkan ke sini sebagai acuan atau posisi yang dikehendaki. Ini ada alat ukurnya supaya mudah kita melihat berapa voltasenya. Di sini kita pasang alat ukur di sini, alat ukur di sini, alat ukur di sini. Yang jelas ini adalah masukannya. Atau kalau di sini adalah sinyal yang dikehendaki, posisi yang dikehendaki. Nah, seperti ini. Kemudian posisi yang dikehendaki dimasukkan ke dalam pembanding. Di sini kita ambil contoh yaitu memakai operasional amplifier. Di mana operasional amplifier dia mempunyai dua masukan yaitu non-inverting dan inverting. Masukan yang tidak membalik dan masukan yang membalik. Kemudian dia punya satu keluaran. Gimana cara kerjanya operasional amplifier? Di mata kuliah yang lain kita sudah membahas ini, akan tapi sedikit kita singgung. Misalkan di sini ada masukan 1 volt, karena ini tidak membalik, maka keluarannya juga 1 volt. Kalau masukannya sini 1 volt, karena ini membalik, maka keluarannya jadi minus 1 volt. Kemudian kalau di sini 1 volt dan di sini 1 volt, maka keluarannya naiknya 1 volt, turunnya 1 volt, akhirnya jadi 0 volt. Itulah sifatnya operasional amplifier. Jadi di sini kita pasang sebagai alat pembanding, pembanding posisi sekarang dan pembanding posisi yang dikehendaki. Kalau dia ini lebih besar yang sekarang, berarti dia posisinya di sini voltase yang dikeluarkan adalah positif. Inilah yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik bergerak maju. Kalau posisi sekarang lebih kecil daripada posisi sekarang lebih besar daripada posisi yang dikehendaki, berarti sini lebih besar, sini lebih kecil, berarti sini jadi minus, maka motor akan bergerak mundur. Oke. Kemudian di sini posisi sekarang dilihat dari satu logam yang dijajar seperti ini. Logam ini mempunyai resistansi yang tinggi. Kemudian resistansinya dikonsletkan di sini. Sehingga kalau posisinya di ujung sini, maka resistansinya hanya sini, kemudian konslet ke sini sampai sini saja. Berarti kecil. Tapi lain halnya kalau posisinya di sana, maka dia harus lewat sini sampai sini dikonsletkan baru ke sana. Berarti resistansinya besar. Di sini membentuk rangkaian Thevenin. Rangkaian Thevenin. Dalam video yang lain dibahas rangkaian Thevenin, sementara kita singgung sedikit tentang Thevenin. Thevenin membuat teorema apabila ada rangkaian seperti ini. Sini adalah catu daya V in, kemudian di sini ada R1, kemudian di sini ada R2, maka V out bisa ditetapkan dengan rumus V out sama dengan R2, yaitu R2 di sini ini dibagi R1 plus R2, jumlah seluruh resistor di sini. R1 plus R2. Jadi resistor yang berhadapan dengan V out dibagi dengan keseluruhan resistor, kemudian dikalikan dengan V in. Inilah teorema Thevenin. Jadi V out di sini dapat dicari dengan cara R2 di sini dibagi R1 plus R2 dikalikan V
in. Nah, oke, kita ambil contoh sekarang. Misalkan V-in-nya 30 volt. Kemudian R2-nya 1K, R1-nya 2K. Kita masukkan di rumus ini. 1K, ini 1K. Ini 2K plus 1K, 2K plus 1K dikalikan V-in-nya 30 volt. Ini menjadi 3, ini menjadi 1, menjadi 1/3 kali 30 volt sama dengan 10 volt. Jadi masukannya 30 volt, keluaran Vout di sini adalah 10 volt. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalkan ini kita besarkan, bukan 1K tapi 4K. Sini 4K, sini tetap 2K. Kita masukkan ke dalam rumus Thevenin ini. 4K, ini 4K, per 2K plus 4K kali 30 volt. Sama dengan 4/6 kali 30 volt. Sama dengan 2/3 kali 30 volt. Sama dengan 20 volt. Oke, coba kita perhatikan di sini ketika R-nya besar, maka voltasenya besar. Kita bandingkan dengan sebelumnya, ketika 1K dia 10 volt dan ketika 4K dia 20 volt. Jadi R2 di sini semakin besar, maka voltase output di sini akan semakin besar. Dengan merubah-rubah R di sini, maka akan berubah-ubahlah voltase di sini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bahasan kita tentang kontrol closed loop. Kita lihat di sini, ini adalah rangkaian Thevenin. Ini adalah R1-nya, sedangkan R2-nya dilaksanakan oleh sini. Dua plat yang dijajar di sini. Ini sebagai R2. Nah, kalau R2 ini naik, maka voltase di sini akan naik. Kalau R2 ini turun, maka voltase di sini juga turun. Kita lihat di sini adalah R2, sini adalah R1 yang mana rumusnya adalah ini dikalikan dengan V-in-nya. Kita lihat di sini dikalikan dengan V-in-nya. Jadi kalau R2 di sini naik, maka Vout akan naik juga. Oke. Maka ini voltase di sini dipakai sebagai umpan balik, yaitu untuk mengetahui posisi sekarang. Kita tahu dengan digeser-geser ke sana, maka resistansi akan berubah. Voltase di sini akan berubah juga. Berarti dengan melihat voltase di sini akan diketahui posisi di sana. Nah, misalkan sekarang kita kasih input 0 volt. Kemudian posisi sekarang adalah 0 volt juga. Di sini 0, di sini 0. Maka ketika dibandingkan dengan op-amp, maka keluarannya adalah 0 volt. Begitu 0 volt, maka motor ini akan berhenti. Nah, tidak ada catu daya. Nah, sekarang misalkan inputnya ini kita naikkan jadi 6 volt misalkan. Maka bergerak 6 volt. Pertama sini 6 volt, sini tadi 0 volt. Tentunya sini akan keluar positif. Karena positif, maka motor bergerak maju. Ulir berputar, eretan akan bergerak maju. Begitu maju, maka dia merubah resistansi di sini. Tadinya kecil jadi besar. Maka voltase di sini akan semakin besar juga. Begitu voltase di sini membesar, maka dibandingkan di sini, ketika voltasenya sama, maka kembali 0. Motor akan kembali berhenti. Coba kita naikkan lagi. Misalkan jadi 12 volt.
maka dia bergerak ke 12 volt. Di sini berhenti. Oke. Kalau kita ganti lagi di sini, misalkan dikurangi, maka begitu dikurangi sini minus, maka motor bergerak mundur sehingga sampai di titik 0. Ini 0, maka motornya berhenti. Jadi kalau ini dinaikkan, ini akan maju mengejar, kalau sama baru berhenti. Demikian juga kalau ini dimundurkan, ini lebih kecil daripada ini, maka dia akan mundur sehingga sama. Ini dinaikkan, dia maju, plus jadi 0 lagi, dimajukan lagi, plus sampai 0 lagi. Nah, kalau dikecilkan, dia minus, maka mundur sampai 0. Nah, kalau diberubah-ubah terus, dia akan bergerak terus seperti itu. Inilah kendali closed loop. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan berikutnya, yaitu yang open loop. Terima kasih atas perhatiannya.